Jika Anda berusia di atas 60 tahun, ada satu hal yang Anda lakukan setiap malam yang dapat secara diam-diam meningkatkan risiko stroke tanpa rasa sakit, tanpa peringatan saat Anda tidur. Tidak ada nyeri dada, tidak ada bicara cadel, tidak ada pusing untuk memberitahu Anda. Anda tidur dengan perasaan baik-baik saja. Dan pada pagi hari sesuatu telah berubah. Anda bangun dalam kebingungan. Tidak dapat berbicara dengan jelas atau Anda tidak bisa mengangkat lengan Anda. Stroke, senyap, tiba-tiba, dan mengubah hidup. Semua karena sesuatu yang sesederhana cara Anda tidur. Sebagai seorang dokter spesialis otak, saya sudah terlalu sering melihat ini dan bukan karena merokok atau pola makan yang buruk atau kurang olahraga, tetapi karena kebiasaan tidur umum yang diyakini sebagian besar lansia aman. Padahal tidak. Hari ini saya akan memandu Anda melalui 9 posisi tidur dan rutinitas malam hari yang berbahaya yang mungkin meningkatkan risiko stroke, pendarahan otak, atau lonjakan tekanan darah, terutama di jam-jam tenang ketika otak Anda paling rentan. Jika Anda atau seseorang yang Anda cintai berusia di atas 60 tahun, video ini bisa menyelamatkan nyawa, bahkan mungkin nyawa Anda. Jadi, jangan berpaling. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda menekan tombol itu dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah melewatkan tips kesehatan lain yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda menyukai video ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa membuat konten yang lebih baik untuk Anda. 1. Tidur telentang tanpa bantal, kepala sejajar. Tidur telentang tampak tidak berbahaya, bahkan nyaman. Berbaring telentang di malam hari, lengan di samping, tanpa bantal di bawah kepala. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, ini adalah kebiasaan yang dimulai puluhan tahun yang lalu. Beberapa mengatakan itu membantu mengatasi nyeri punggung. Yang lain merasa itu membuka dada. Tapi inilah yang hampir tidak pernah diberitahukan kepada Anda. Tidur telentang tanpa meninggikan kepala dapat secara diam-diam meningkatkan risiko stroke semalaman dan Anda mungkin tidak akan pernah merasakannya datang. Saat Anda tidur benar-benar datar, kepala Anda berada pada tingkat yang sama dengan jantung Anda. Itu mungkin terdengar alami, tetapi secara fisiologis tidak. Terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah di leher dan otak kita kehilangan kelenturannya. Aliran darah tidak seefisien dulu. Vena yang seharusnya mengalirkan darah dari otak ini harus melawan gravitasi. Artinya alih-alih mengalir dengan lancar, darah bisa menggenang, melambat, dan bahkan membeku. Terutama pada dini hari ketika tekanan darah secara alami naik dan ketika gumpalan darah terbentuk saat tidur, mereka tidak diam lama. Satu gumpalan kecil di pembuluh darah yang menyempit dan konsekuensinya bisa sangat menghancurkan. Bicara cadel, wajah terkulai, kecacatan permanen, bahkan kematian. Saya ingin bercerita tentang Tuan Leonard Whitake, seorang pensiunan mekanik berusia 77 tahun dari Michigan, kuat, mandiri, masih memperbaiki mesin pemotong rumput di garasinya. Setiap malam dia berbaring telentang di tempat tidur tanpa bantal. Hanya kasur dan tangannya terlipat di dada. Kebiasaan yang dia dapat dari masa-masanya di angkatan laut. Dia bilang itu membantunya tidur nyenyak. Suatu pagi, istrinya Mary menemukannya setengah sadar, tetapi tidak dapat berbicara. Matanya terbuka, tetapi satu sisi wajahnya telah terkulai. Dia tidak bisa mengangkat lengan kanannya. Di UGD, pemindaian menunjukkan adanya gumpalan di arteri serebral tengah kirinya. Sejenis stroke iskemik yang terjadi ketika darah mengental dan membeku di dalam pembuluh darah yang menyempit. Seringkali saat tidur, arteri karotisnya kaku. Darah telah menggenang terlalu lama dan semuanya terkait dengan posisi tidurnya. Dokter bekerja cepat untuk melarutkan gumpalan itu. Tetapi Leonard tidak pernah sama lagi. Bicaranya sekarang lebih lambat. Dia menggunakan alat bantu jalan dan setiap malam Mary dengan hati-hati menopangnya dengan bantal baji. Wet ge pillow.
Sesuatu yang mereka berdua harapkan mereka ketahui bertahun-tahun sebelumnya. Yang tidak dipahami kebanyakan orang adalah bahwa ketika Anda berbaring datar, terutama dengan perubahan vaskular terkait usia, drainase vena dari otak menjadi terganggu. Itu adalah bahasa medis untuk ini. Sistem pembuangan otak Anda melambat dan darah yang stagnan bisa menjadi tempat berkembang biaknya gumpalan darah. Tambahkan dehidrasi semalaman alami dan saturasi oksigen rendah. Dan Anda memiliki kombinasi yang sempurna. Posisi ini sangat berbahaya bagi lansia dengan hipertensi, fibrilasi atrium, sleep apnea, riwayat penyakit arteri karotis atau mereka yang menggunakan obat tekanan darah yang menurunkan tekanan terlalu rendah di malam hari. Penyesuaian teraman adalah sedikit peninggian kepala sekitar 30 derajat. Ini membantu gravitasi, membantu aliran darah, mengurangi tekanan intrakranial, dan memungkinkan otak mendapatkan oksigen lebih merata. Bahkan 1 atau 2 bantal penyangga dapat membuat perbedaan besar dan selalu pilih bantal yang menopang lekuk alami leher, bukan yang memiringkan dagu ke depan. Beberapa orang berpikir ini hanya tentang kenyamanan. Bukan. Ini tentang aliran darah ke organ paling halus di tubuh Anda. Ini tentang melindungi kemandirian, ingatan, kemampuan Anda untuk berbicara, berjalan, untuk menjadi diri Anda sendiri. Leonard pernah berkata kepada saya dengan berlinang air mata, "Dok, jika saja ada yang memberitahu saya bahwa tidur telentang bisa melakukan ini, saya akan mengubahnya bertahun-tahun yang lalu. Biarkan saya menjadi orang itu untuk Anda hari ini. Tetapi jika Anda pikir itu mengkhawatirkan, tunggu sampai Anda mengetahui apa yang terjadi ketika Anda tidur tengkurap. Di mana leher Anda menekuk dengan cara yang salah. Memotong arteri yang memberi makan otak Anda. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini bermanfaat, silakan komentari nomor 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan ke poin nomor 2. 2. Tidur tengkurap. Posisi pronasi. Ada kesalahan diam-diam yang dilakukan banyak orang dewasa yang lebih tua setiap malam. Sesuatu yang terasa nyaman, akrab, dan bahkan tidak berbahaya. Tidur tengkurap. Mungkin Anda mulai melakukannya untuk meredakan sakit punggung. Mungkin Anda suka tekanan di dada atau cara itu membuat Anda merasa seperti dalam kepompong dan aman. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar dari dokter umum Anda. Tidur tengkurap bisa menjadi salah satu posisi paling berbahaya bagi otak Anda. Dalam istilah medis ini disebut posisi pronasi pada tubuh yang lebih muda. Mungkin tidak banyak membahayakan. Tetapi seiring bertambahnya usia, sirkulasi kita melambat, arteri kita mengeras, dan kadar oksigen kita lebih mudah turun, terutama selama tahap tidur nyenyak. Ketika Anda tidur tengkurap, beberapa hal berbahaya mulai terjadi. Leher Anda berputar tajam ke satu sisi agar Anda bisa bernapas. Posisi ini menekan arteri vertebral yang bertanggung jawab membawa darah kaya oksigen dari tulang belakang ke bagian belakang otak Anda. Wilayah yang mengontrol keseimbangan, koordinasi, dan bahkan kemampuan Anda untuk tetap sadar. Tapi itu belum semuanya. Postur ini juga memberi tekanan pada arteri karotis, terutama ketika kepala Anda tenggelam ke dalam bantal atau kasur yang empuk. Aliran darah melambat. Vena yang seharusnya membawa darah menjauh dari otak menjadi terteku. Darah yang stagnan berkumpul, mengental, dan pada orang yang rentan membentuk gumpalan darah. Gumpalan ini mungkin diam selama berjam-jam, menunggu hingga lonjakan tekanan darah di pagi hari datang, melepaskannya dan mengirimkannya langsung ke otak. Hasilnya stroke, seringkali masif, terkadang fatal. Saya tidak akan pernah melupakan Nyonya Hel Lawson, seorang pensiunan guru sekolah berusia 82 tahun dari Ohio. Dia datang kepada saya setelah pengalaman yang menakutkan. Putrinya menemukannya suatu pagi berbaring dengan canggung di perutnya. Bicaranya tidak jelas dan sisi kirinya tidak merespons. Hel dilarikan ke rumah sakit di mana pemindaian menunjukkan stroke iskemik besar yang mempengaruhi sebelumnya. Bagian otak yang bertanggung jawab atas koordinasi dan keseimbangan, tetapi penyebabnya bukan kolesterol tinggi atau fibrilasi atrium.
Arteri karotis menyempit seiring bertambahnya usia dan jam-jam yang dihabiskannya tidur tengkurap dengan leher terpelintir telah mengurangi aliran darah cukup untuk memungkinkan gumpalan terbentuk. Pada pagi hari, kerusakan telah terjadi. Ehel selamat, tetapi dia tidak lagi mengemudi. Dia berjuang untuk berjalan tanpa alat bantu jalan dan dia memberitahuku setiap kali kami bertemu. Saya tidak tahu sesuatu yang sesederhana cara saya tidur hampir merenggut nyawa saya. Inilah ilmu di baliknya. Dalam posisi tengkurap, rotasi leher dapat mengganggu aliran arteri vertebral lebih dari 40%. Terutama jika bantal atau kasur memaksa kepala Anda ke belakang. Kompresi dada dapat mengurangi ekspansi paru-paru yang menyebabkan saturasi oksigen rendah yang menempatkan tekanan tambahan pada jantung dan otak Anda. Aliran udara yang terhambat dapat meningkatkan retensi karbon dioksida yang selanjutnya mengubah aliran darah otak. Seringki menyebabkan ketidakstabilan vaskular. Seiring bertambahnya usia, kita tidak mentolerir penurunan oksigen seperti dulu. Waktu respons alami tubuh kita lebih lambat. Seorang berusia 30 tahun mungkin bangun terengah-engah dan menyesuaikan diri. Tetapi pada usia 70 atau 80 tahun, penurunan oksigen yang sama mungkin tidak disadari. Secara diam menyiapkan panggung untuk stroke malam hari. Dan jika Anda seseorang yang mendengkur, memiliki sleep apnea, atau menggunakan obat penenang atau obat tidur, tidur tengkurap bahkan lebih berbahaya. Tubuh Anda kurang responsif, saluran napas Anda lebih mungkin kolaps, dan kemungkinan stroke yang kekurangan oksigen secara diam-diam meningkat. Jika Anda atau seseorang yang Anda cintai terbiasa tidur tengkurap, saya mendorong Anda untuk mencoba beralih ke posisi miring dengan bantal yang kokoh yang menjaga kepala Anda tetap sejajar. Atau lebih baik lagi, tidur sedikit lebih tinggi di sisi kiri Anda untuk membantu melindungi sirkulasi otak dan jantung. Perubahan kecil ini bukan tentang kenyamanan. Ini tentang kelangsungan hidup. Karena apa yang terasa nyaman mungkin memberikan tekanan mematikan pada arteri yang menjaga otak Anda tetap hidup. Dan ingat, ini bukan hanya tentang bagaimana Anda tidur. Ini juga tentang di mana tekanan menumpuk saat Anda tidur. Karena selanjutnya kita akan berbicara tentang kebiasaan tidur yang dilakukan jutaan lansia, terutama mereka yang menderita nyeri pinggul atau bahu yang secara diam memotong aliran darah dan menyebabkan stroke mendadak di malam hari. Dan itu terjadi di sisi favorit Anda. 3. Tidur dengan selimut tebal menutupi kepala. Ada kebiasaan kecil yang sangat pribadi yang dibawa banyak lansia hingga usia tua. Sesuatu yang nyaman hampir seperti anak kecil yang kita lakukan tanpa berpikir. Kita menarik selimut hingga menutupi kepala di malam hari. Mungkin untuk menghalangi kebisingan dari pasangan yang mendengkur atau kipas angin yang berdengung. Mungkin ruangan terasa berangin atau terlalu terang. Atau mungkin seperti banyak orang yang tumbuh di rumah yang lebih dingin, kita menemukan semacam kedamaian di bawah kepompong kehangatan dan keheningan itu. Tetapi bagi orang dewasa yang lebih tua, kebiasaan malam kecil ini dapat secara diam-diam menjadi mematikan. Ketika Anda tidur dengan selimut tebal menutupi kepala, Anda tidak hanya menghalangi cahaya atau suara, Anda juga membatasi aliran udara. Sepanjang malam, kadar oksigen turun di dalam ruang kecil itu. Karbon dioksida, gas buangan yang kita hembuskan menumpuk di sekitar hidung dan mulut Anda. Dan sementara tubuh Anda yang lebih muda mungkin telah menoleransinya beberapa dekade yang lalu. Pada usia 60, 70, atau 80 tahun, otak Anda tidak pulih dengan cara yang sama. Oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi selama tidur meningkatkan risiko pengentalan darah. Dan di otak yang rentan itu membentuk gumpalan darah. Izinkan saya bercerita tentang Tuan Richard Hill, seorang pensiunan kepala kantor pos berusia 81 tahun dari Iowa. Seorang pria yang pendiam dan bijaksana. Richard selalu menyukai perasaan tidur dalam gelap. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah menarik selimut menutupi kepalanya sejak kecil. Terutama di musim dingin, istrinya dengan lembut menggodanya, mengatakan dia terlihat seperti ulat yang terbungkus setiap malam, tetapi itu membuatnya merasa aman, santai, dan setiap malam dia meringkuk erat, menarik selimut tebal, menutupi kepalanya dan tertidur.
Kemudian suatu pagi, Richard tidak bangun dari tempat tidur. Istrinya yang khawatir menemukannya mengantuk dan tidak responsif. Dia hampir tidak bisa membuka matanya. Ketika ambulans tiba, kadar oksigen darahnya sangat rendah dan pemindaian di rumah sakit mengungkapkan dia menderita stroke diam-diam di dini hari. Sebuah gumpalan telah terbentuk dan bersarang di pembuluh darah kecil jauh di dalam otaknya. Bukan dari aterosklerosis atau fibrilasi atrium, tetapi dari kekurangan oksigen selama tidur yang dipasangkan dengan pengentalan darah terkait usia. Dan ya, salah satu faktor risikonya adalah tidur dengan aliran udara terbatas di bawah selimut tebal. Selama tidur nyenyak, terutama siklus REM, otak Anda membutuhkan aliran oksigen yang konsisten. Ketika Anda berada di bawah selimut menghirup kembali udara basi, oksigen Anda turun, jantung Anda mengkompensasi dengan berdetak lebih cepat dan tekanan darah Anda mulai berfluktuasi. Lonjakan dan penurunan ini memberikan tekanan pada pembuluh darah yang sudah rapuh. Tambahkan dehidrasi ringan, sirkulasi lambat, dan arteri yang mengeras karena usia. Dan Anda telah menciptakan persiapan sempurna untuk terbentuknya gumpalan. Dan inilah bagian yang menakutkan. Anda mungkin tidak pernah tahu itu terjadi. Anda tidur merasa hangat dan aman, tetapi otak Anda perlahan-lahan tercekik. Dan pada saat kerusakan terjadi, Anda mungkin bangun menjadi orang yang berbeda jika Anda bangun sama sekali. Studi medis telah menunjukkan bahwa bahkan hipoksia ringan, kadar oksigen berkurang. Selama tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke dan penurunan kognitif yang signifikan pada lansia. Dan ini bukan hanya risiko bagi mereka yang didiagnosis menderita SLP apnea. Ini dapat mempengaruhi siapa saja yang pernapasannya terganggu oleh lingkungan atau postur tubuh. Jika Anda seseorang yang tidur dengan selimut menutupi kepala, bahkan hanya selama bulan-bulan musim dingin, sekarang saatnya untuk memikirkan kembali rutinitas itu. Alih-alih menarik selimut ke atas, coba kenakan masker tidur untuk menghalangi cahaya atau gunakan penyumbat telinga untuk suara. Jaga suhu kamar Anda tetap nyaman dan hangat dan berinvestasilah pada spray yang ringan dan dapat bernapas. Ini bukan tentang ketidaknyaman. Ini tentang perlindungan, tentang memberi otak Anda oksigen yang dibutuhkannya untuk memulihkan, memperbaiki, dan bertahan di malam hari. Karena stroke tidak hanya terjadi pada orang lain, itu terjadi pada orang baik, orang bijaksana, orang seperti Richard yang tidak tahu bahwa kebiasaan seumur hidup hampir mencuri kemampuannya untuk berjalan, berbicara, dan mengingat. Dia sekarang tidur dengan bantal baji, pencahayaan lembut, dan selimutnya dilipat di bawah bahunya. Dia mengatakan kepada saya dengan tenang, "Saya tidak pernah tahu sesuatu yang terasa begitu aman bisa sangat berbahaya." Dan dia tidak sendirian karena apa yang tidak kita ketahui dapat menyakiti kita, terutama saat kita tidur. Tetapi sama berbahayanya dengan selimut tebal di atas kepala. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan kebiasaan berikutnya. Satu yang diandalkan jutaan orang Amerika yang lebih tua untuk kenyamanan, namun mungkin memotong aliran darah ke otak. Dimulai dengan cara Anda meletakkan lengan di bawah bantal. Biarkan saya menunjukkan bagaimana itu terjadi. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentari nomor 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda di sini. Sekarang mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. 4. Tidur tegak di kursi malas. Rainer. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, tidur menjadi lebih sulit seiring bertambahnya usia. Bukan hanya tertidur, tetapi tetap tertidur tanpa rasa sakit atau ketidaknyaman. Sendi yang pegal, tulang belakang yang kaku, refluks asam, dan sesak napas semuanya mengarah pada satu solusi umum. Kursi malas. Rainer. Anda mungkin mengenal seseorang yang telah meninggalkan tempat tidurnya sama sekali atau mungkin orang itu adalah Anda. Malam demi malam, tidur di kursi malas menjadi rutinitas. Selimut lembut, televisi yang berdengung samar di latar belakang, kursi miring dengan sudut yang pas rasanya aman, tetapi apa yang terasa aman terkadang bisa diam-diam berbahaya. Dan sebagai dokter spesialis otak,
Saya telah melihat bagaimana posisi ini. Tidur tegak di kursi malas dapat secara perlahan dan diam-diam meningkatkan risiko stroke semalaman. Tubuh manusia dirancang untuk beristirahat datar dengan darah dan oksigen mengalir merata. Tetapi ketika Anda tidur dalam posisi semi tegak, katakanlah 45 hingga 60 derajat, Anda menempatkan sistem peredaran darah Anda pada posisi yang tidak menguntungkan, terutama jika Anda lebih tua. Dalam posisi ini, gravitasi melakukan dua hal. Ia menarik darah ke bawah menjauh dari otak Anda dan ia menekan pembuluh darah utama di kaki dan pinggul Anda. Hasilnya aliran darah lamban menggenang di tungkai bawah dan risiko pembentukan gumpalan yang jauh lebih tinggi pada tubuh yang lebih muda. Ini tidak begitu berbahaya. Tetapi setelah usia 60 tahun situasinya berubah. Darah menjadi lebih kental karena dehidrasi terkait usia. Pembuluh darah menjadi lebih sempit dari keausan selama puluhan tahun. Jantung memompa kurang efisien dan darah yang bergerak lambat yang menggenang di tubuh bagian bawah Anda dapat membentuk gumpalan, ancaman kecil, lengket, dan senyap yang dapat melakukan perjalanan ke atas selama malam atau dini hari. Yang diperlukan hanyalah salah satu gumpalan itu bersarang di pembuluh darah di otak. Kerusakan terjadi bahkan sebelum Anda bangun. Izinkan saya bercerita tentang Nyonya Barbara Kin 79. Seorang pensiunan penjual bunga dari Kentucky. Seorang wanita cantik dengan ingatan tajam dan senyum paling lembut. Dia mulai tidur di kursi malasnya 5 tahun lalu setelah operasi pinggul membuat berbaring datar terlalu tidak nyaman. Hanya sampai rasa sakitnya hilang, katanya pada dirinya sendiri. Tapi rasa sakit itu tetap ada. Dan seiring waktu, kursi malas itu menjadi tempat tidurnya. Dia akan bangun dengan kaku, tetapi berhasil sampai suatu pagi putrinya menemukannya masih di kursi, bingung dan hampir tidak bisa menggerakkan tangan kirinya. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada peringatan, tetapi pemindaian mengungkapkan dia menderita stroke lakunar. Stroke kecil yang dalam yang disebabkan oleh gumpalan yang bersarang di salah satu pembuluh darah kecil di dalam otaknya. Dia tidak memiliki kondisi jantung mayor, tidak ada fibrilasi atrium. Yang dia miliki adalah sirkulasi yang buruk. Karena bertahun-tahun tidur tegak, kakinya akan bengkak. Pergelangan kakinya sering terasa kencang. Dan setiap pagi dia akan merasa pusing saat bangkit dari kursi itu. Melihat ke belakang, tanda-tandanya ada di sana. Tapi dia seperti banyak orang tidak pernah membayangkan bahwa kursi malas bisa diam-diam menjadi perangkap stroke. Inilah kebenaran medisnya. Tidur tegak mengurangi efektivitas refleks baroreseptor, sistem alami tubuh untuk mengatur tekanan darah. Dalam tidur datar, otak dan jantung Anda berkomunikasi lebih mudah untuk menyeimbangkan tekanan. Tetapi ketika tegak, terutama jika Anda miring ke depan atau sedikit terpelintir, refleks itu melemah yang menyebabkan ketidakstabilan tekanan darah. Dan pada lansia ini menjadi berbahaya. Tambahkan obat-obatan, dehidrasi, atau kompresi dari kaos kaki ketat atau pembengkakan dan Anda menghadapi beberapa faktor risiko sekaligus. Semua saat Anda pikir Anda hanya mendapatkan tidur malam yang nyaman. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tidur di kursi malas atau suka tidur siang di kursi itu, anggap ini sebagai peringatan Anda. Tidur bukan hanya tentang istirahat. Ini tentang memposisikan tubuh Anda untuk melindungi otak Anda. Jika Anda harus tidur dengan posisi lebih tinggi, gunakan tempat tidur yang dapat disesuaikan seperti di rumah sakit atau bantal baji yang kokoh yang mengangkat tubuh Anda tanpa menekan tungkai bawah Anda. Dan pastikan untuk meregangkan dan menggerakkan kaki Anda secara teratur untuk mendukung sirkulasi. Barbara sekarang tidur di tempat tidur lagi dengan kepala sedikit terangkat dan bantal tubuh menopang pinggulnya. Dia sering berkata kepada saya pikir saya membuat segalanya lebih mudah untuk diri saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir saya membuatnya lebih berbahaya. Begitu banyak orang berasumsi bahayanya ada pada terlalu banyak bergerak. Tetapi bagi lansia, bahayanya seringkali terletak pada diam dalam posisi yang salah terlalu lama. Tetapi jika Anda pikir kursi malas dapat memotong aliran darah,
Tunggu sampai Anda melihat apa yang terjadi ketika Anda tidur di sisi favorit Anda dengan lengan terjepit di bawah bantal. Rasanya alami, nyaman, tetapi itu mungkin posisi yang paling merusak dari semuanya. Biarkan saya jelaskan mengapa. 5. Tidur di sisi kanan dengan lengan di bawah bantal. Paling berbahaya. Ada posisi yang membuat jutaan orang merasa nyaman, terutama orang dewasa yang lebih tua. Rasanya alami, rasanya aman. Anda berbaring di sisi kanan, menyelipkan bantal empuk di bawah kepala, mungkin memeluk bantal lain di antara lutut, dan karena kebiasaan menyelipkan lengan Anda di bawahnya, Anda tertidur dengan berpikir ini adalah cara yang sama. Anda tidur selama puluhan tahun. Tapi sebagai dokter spesialis otak, saya harus memberitahu Anda bahwa ini adalah posisi tidur paling berbahaya yang saya lihat pada lansia. Bukan karena menyebabkan rasa sakit, tetapi karena secara diam-diam membatasi aliran darah ke otak Anda malam demi malam dan mungkin meningkatkan risiko stroke pada jam-jam ketika Anda yakin Anda beristirahat dengan paling aman. Mari kita uraikan. Ketika Anda berbaring di sisi kanan, terutama dengan lengan terjepit di bawah kepala atau bantal, Anda memberikan tekanan langsung pada arteri dan vena utama di leher dan bahu Anda, termasuk arteri karotis dan arteri subclavia. Ini adalah pembuluh darah kritis. Jalan tol bagi darah yang melakukan perjalanan ke dan dari otak Anda. Tetapi ketika mereka tertekan selama berjam-jam, aliran melambat, darah menggenang, vena terjepit, arteri menyempit, dan dalam keheningan tidur, darah yang stagnan mulai mengental. Itu membentuk gumpalan darah. Gumpalan itu mungkin tetap di tempatnya selama berjam-jam sampai Anda bergeser di pagi hari. Tekanan darah Anda naik bersamaan dengan matahari terbit. Gumpalan itu terlepas. Ia bergerak ke atas dan dalam hitungan detik otak Anda kekurangan oksigen. Izinkan saya bercerita tentang Tuan Ellis Randall, seorang veteran Vietnam berusia 75 tahun dari North Carolina. Berkemauan keras, sangat mandiri. Dia biasa bercanda bahwa dia masih bisa berlari lebih cepat dari cucunya. Setiap malam, Ellis tidur di sisi kanannya. Sama seperti sejak di militer, dia akan melingkarkan lengannya di bawah bantalnya untuk menopang leher. Dia mengatakan kepada saya, suatu pagi istrinya menemukannya setengah keluar dari tempat tidur. Bingung dan tidak bisa menggerakkan kaki kirinya. Dia dilarikan ke UGD di mana pemindaian mengungkapkan stroke hemisfer kanan yang disebabkan oleh gumpalan di arteri serebral tengahnya. Tetapi Ellis tidak memiliki kolesterol tinggi. Dia bukan penderita diabetes. Dia tidak merokok. Jadi dari mana gumpalan itu berasal? Saat kami meninjau kebiasaannya menjadi jelas bahwa tekanan kronis di sisi kanan yang dikombinasikan dengan bertahun-tahun tidur di lengan itu telah mengganggu aliran vaskularnya. USG menunjukkan penyempitan arteri karotis dan karena dia tanpa sadar mengurangi aliran darah selama berjam-jam setiap malam. Gumpalan terbentuk secara diam-diam dalam tidurnya dan menyerang tepat sebelum fajar. Ellis selamat, tetapi mobilitasnya berkurang. Dia sekarang berjalan dengan penyangga dan menjalani terapi mingguan untuk membangun kembali koordinasinya. Dia pernah berkata kepada saya dengan tenang, "Saya tidak tahu cara saya tidur bisa mengkhianati saya. Inilah kebenarannya." Posisi ini tidak hanya mempengaruhi arteri, ini juga menekan plexus brachialis, sekelompok saraf yang berjalan melalui bahu dan kelengan Anda. Ketika bundel itu terjepit di bawah berat badan Anda, saraf tidak hanya mati rasa. Mereka mengirim sinyal mara bahaya ke otak Anda dan dapat mengganggu siklus tidur Anda tanpa Anda sadari. Seiring waktu, sirkulasi yang buruk dan stres saraf ini dapat berkontribusi pada kerusakan mikrovaskular. Jenis yang menumpuk diam-diam sampai pecah. Orang dewasa yang lebih tua sangat rentan karena seiring bertambahnya usia. Pembuluh darah menegang dan menyempit. Darah menjadi lebih kental. Pemulihan dari aliran terbatas membutuhkan waktu lebih lama. Ketahanan saraf menurun. Jadi, jika Anda telah tidur di sisi kanan, terutama dengan lengan di bawahnya, sekarang saatnya untuk membuat perubahan. Bukan karena kenyamanan, tetapi karena konsekuensi yang mengubah hidup.
Cobalah beralih ke sisi kiri Anda dengan kepala sedikit terangkat dan lengan Anda beristirahat di depan atau di samping tubuh, bukan di bawahnya. Gunakan bantal berkontur untuk menjaga leher Anda tetap sejajar dan mengurangi tekanan pada pembuluh darah utama. Satu perubahan kecil dapat melindungi kemandirian, ingatan, kemampuan Anda untuk memeluk keluarga, mengajak anjing jalan-jalan, atau menyebut nama cucu Anda. Anda mungkin tidak merasakan kerusakan yang terjadi, tetapi otak Anda mengingatnya, aliran darah Anda mencatatnya, dan akhirnya tubuh bereaksi. Karena apa yang tidak Anda ketahui saat Anda tidur dapat mengubah segalanya saat Anda bangun. Tetapi jika Anda berpikir tidur dengan lengan di bawah berisiko, tunggu sampai kita berbicara tentang apa yang terjadi ketika tubuh Anda berguling-guling sepanjang malam dan bagaimana kegelisahan itu sendiri mungkin merupakan bendera merah yang coba diperingatkan oleh otak Anda sebelum bencana melanda. Biarkan saya menunjukkan apa artinya. 6. Sering berguling dan berbalik. Kualitas tidur buruk. Ada semacam kegelisahan yang menyelinap masuk seiring bertambahnya usia. Ketidakmampuan untuk tetap tertidur, sering terbangun, pergeseran konstan dari satu sisi ke sisi lain. Anda mungkin menganggapnya sebagai penuaan normal, radang sendi, atau kebutuhan untuk menggunakan kamar mandi. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa pola berguling dan berbalik sepanjang malam ini mungkin merupakan tanda peringatan dari otak Anda? Dan lebih buruk lagi, pemicu stroke. Sebagai seorang ahli saraf, saya melihat tidur bukan hanya sebagai cara untuk mengisi ulang, tetapi sebagai waktu kritis ketika otak memulihkan aliran darah, menyeimbangkan tekanan, dan membersihkan racun. Ketika proses itu terganggu berulang kali, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, konsekuensinya bisa sangat menghancurkan secara diam-diam. Setiap kali Anda bergerak tajam di tempat tidur, berguling, menggeser kepala, menyesuaikan leher, Anda untuk sementara mengubah aliran darah kedan dari otak. Pada seorang berusia 30 tahun yang sehat, itu mungkin tidak masalah. Tetapi pada usia 70 atau 80 tahun dengan arteri yang kaku, vena yang menyempit, dan dinding pembuluh yang rapuh, setiap gerakan itu dapat menciptakan periode singkat penurunan sirkulasi. Tambahkan hidrasi malam hari yang rendah, kadar oksigen rendah, atau masalah tekanan darah yang mendasarinya dan risiko Anda meroket. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah apa yang mulai kita pahami. Gerakan yang sering selama tidur mungkin bukan hanya efek samping dari istirahat yang buruk. Mungkin itu adalah otak Anda yang terengah-engah mencari keseimbangan. Izinkan saya bercerita tentang Nyonya Nancy Delgado, seorang pensiunan guru piano berusia 76 tahun dari Colorado. Dia selalu tajam, elegan, dan tepat. Tipe wanita yang masih menyetrika sarung bantalnya. Tetapi selama berbulan-bulan, Nancy bangun dengan kelelahan. Meskipun dia pikir dia tidur selama 7 jam, suaminya menyebutkan dia tampak gelisah terus-menerus di tempat tidur, berbalik dari sisi ke sisi setiap 10 hingga 15 menit. Awalnya mereka pikir itu hanya penuaan. Kemudian datanglah sakit kepala, pusing di pagi hari, dan suatu malam dia bangun dengan tangan kanannya mati rasa dan kata-katanya cadel. Di UGD, pencitraan mengungkapkan dia menderita stroke iskemik kecil, kemungkinan beberapa jam sebelum dia bangun. Dan penyebabnya, studi tidurnya dan pemindaian vaskular menunjukkan kombinasi kualitas tidur yang buruk dan hipoprusi intermiten. Pengurangan sementara aliran darah otak yang terjadi selama gerakan gelisahnya. Seiring waktu, sirkulasi yang tidak stabil ini menyebabkan penggenangan darah di pembuluh lehernya dan akhirnya membentuk gumpalan darah. Gumpalan ini tidak disebabkan oleh kolesterol tinggi atau kondisi jantung. Mereka lahir dari tidur yang terganggu dan tidak stabil. Jenis yang menipu Anda untuk berpikir Anda sedang beristirahat sementara otak Anda diserang. Kisah Nancy jauh lebih umum daripada yang kita duga. Dan bagi lansia khususnya, jenis tidur yang terfragmentasi ini menimbulkan beberapa ancaman. Ini mencegah tekanan darah Anda stabil karena tidur nyenyak yang normal menurunkan tekanan darah dengan cara yang terkontrol dan menyembuhkan. Ini membuat kadar kortisol Anda tetap tinggi yang dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah semalaman.
Pemicu utama stroke pagi hari ini mengganggu sistem limfatik. Kru pembersih alami otak yang menyebabkan peradangan vaskular jangka panjang dan itu menciptakan fluktuasi konstan dalam perfusi cerebral. Tekanan yang dibutuhkan untuk menjaga aliran darah melalui kapiler halus otak ini bukan hanya istilah medis. Mereka adalah tanda-tanda peringatan dini dan tubuh Anda telah membisikkannya kepada Anda sepanjang malam. Bangun dengan keringat dingin, terengah-engah, atau merasakan jantung Anda berdebar kencang. Itu adalah sinyal mara bahaya dari otak Anda. Kesemutan di tangan, ketidakseimbangan, atau leher kaku di pagi hari. Ini bukan hanya gangguan terkait usia. Ini mungkin cara tubuh Anda memohon posisi tidur, hidrasi, dan sirkulasi yang lebih baik. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Mulailah dengan memperlakukan kegelisahan Anda sebagai gejala, bukan kebiasaan. Hindari kafein atau alkohol larut malam. Jaga kamar Anda tetap sejuk dan gelap. Tetapi gunakan spray berlapis alih-alih spray tebal. Gunakan bantal tubuh untuk menopang sendi Anda dan mencegah sentakan tak sadar. Dan yang paling penting, bicarakan dengan dokter Anda tentang studi tidur. Jika Anda atau pasangan Anda memperhatikan Anda sering bangun atau bergerak berlebihan di tempat tidur. Nancy sekarang tidur dengan bantal servis yang lembut, menyimpan air di samping tempat tidurnya dan berlatih-latihan pernapasan lambat sebelum tidur. Pemulihannya lambat, tetapi dia berkata kepada saya, "Dulu saya pikir bangun lelah itu normal. Saya tidak menyadari itu adalah peringatan yang saya abaikan setiap malam." Dan dia benar karena ketika tidur menjadi medan perang, tubuh mengingatnya. Tetapi ada ancaman diam-diam lain yang bekerja seiring dengan tidur yang buruk. Dan itu adalah salah satu yang sering diabaikan karena dimulai sebelum waktu tidur. Itu dimulai saat Anda lupa atau sengaja melewatkan sesuatu yang penting. Dosis obat, pil kecil, rutinitas sederhana. Itu mungkin satu-satunya hal yang berdiri di antara Anda dan stroke yang mengubah hidup. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika Anda melewatkan obat jantung atau tekanan darah Anda sebelum tidur. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentari nomor 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda di sini. Sekarang mari kita lanjutkan dengan poin nomor 7. Tidur setelah melewatkan obat tekanan darah atau jantung. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, rutinitas minum obat harian menjadi kebiasaan sampai malam tiba saat Anda lupa. Atau mungkin Anda merasa baik-baik saja dan berkata pada diri sendiri, "Sekali ini saja tidak akan apa-apa." Mungkin botolnya kosong atau Anda lelah atau khawatir tentang efek samping dan Anda melewatkan pil kecil yang dimaksudkan untuk mengontrol tekanan darah atau mengatur irama jantung Anda. Apa yang mungkin tidak Anda sadari adalah bahwa satu dosis yang terlewat, terutama sebelum tidur dapat berubah menjadi bahaya diam-diam saat Anda beristirahat. Dan bagi lansia, bahaya ini bisa datang dalam bentuk sesuatu yang tidak dapat diubah. Stroke yang datang sebelum pagi tanpa satu tanda peringatan. Biarkan saya jelaskan mengapa. Tekanan darah Anda mengikuti ritme alami. Naik di pagi hari dan turun di malam hari. Penurunan ini adalah cara tubuh mengatur ulang. Tetapi jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, fibrilasi atrium, atau kondisi kardiovaskular apapun, tubuh Anda tidak mengatur ritme ini dengan baik sendiri. Itulah gunanya obat-obatan. Untuk menjaga stabilitas ketika sistem Anda tidak bisa. Tetapi ketika Anda melewatkan dosis malam Anda, terutama jika itu adalah beta blocker, penghambat saluran kalsium, penghambat, atau antioagulan, sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi. Tekanan darah Anda mungkin melonjak semalaman, seringkali antara jam dan 6 pagi. Jam-jam di mana sebagian besar stroke terjadi, jantung Anda mungkin berdebar kencang atau menjadi tidak teratur. Dan jika pembuluh darah Anda sudah menyempit karena usia, kolesterol atau peradangan, lonjakan tekanan mendadak itu dapat menyebabkan darah menggenang, mandek, dan membentuk gumpalan. Gumpalan yang tidak diam lama. Izinkan saya bercerita tentang Tuan Harold Green, seorang pensiunan tukang listrik berusia 72 tahun dari Wisconsin.
Dia rajin menjaga kesehatannya, berjalan kaki, makan dengan bijaksana, tidak pernah merokok. Dia memiliki hipertensi ringan dan dokternya memberinya obat dosis rendah sekali sehari di malam hari. Suatu malam, Harold sedang menonton pertandingan terganggu dan lupa minum pilnya. Dia berkata pada dirinya sendiri itu bukan masalah besar. Dia akan meminumnya di pagi hari, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan itu. Keesokan harinya, Harold bangun dengan perasaan aneh. Istrinya memperhatikan wajahnya terlihat berbeda. Dia mencoba berbicara, tetapi kata-kata tidak mau keluar. Dalam waktu 1 jam dia berada di rumah sakit, menderita stroke iskemik. Sedang dokter menemukan gumpalan kecil di belahan kiri. Otaknya kemungkinan terbentuk pada dini hari ketika tekanan darahnya naik tanpa terkendali akibat dari obat yang terlewat. Bagian terburuknya, Harold tidak tahu risikonya begitu mendesak. Dia berasumsi 1 dosis yang terlewat tidak akan banyak merugikan, tetapi pada orang dewasa yang lebih tua di mana arteri kurang elastis dan darah menjadi lebih kental seiring bertambahnya usia itu bisa menjadi titik kritis secara fisiologis. Inilah yang terjadi. Obat tekanan darah bekerja dengan mengurangi stres pada jantung dan pembuluh darah Anda. Ketika obat itu dilewatkan, perisai pelindung hilang, tekanan menumpuk, lapisan arteri Anda menjadi teriritasi, trombosit, sel-sel kecil yang membantu pembekuan darah menjadi lebih aktif, dan di mana ada tekanan dan turbulensi, gumpalan kemungkinan akan terbentuk pada lansia. Marin kesalahan kecil. 1 pil yang terlewat bisa berarti perbedaan antara malam yang stabil dan pagi yang mengubah hidup Anda selamanya. Harold pulih dengan terapi, tetapi dia sekarang minum obatnya dengan jadwal yang ketat. Tidak ada pengecualian. Dia membawa pengingat pil di sakunya dan dia mengatakan kepada saya selama kunjungan tindak lanjut. 1 malam itu merenggut kata-kata saya. Saya tidak akan membiarkannya merenggut apapun lagi. Jika Anda minum obat tekanan darah atau jantung, bahkan aspirin dosis rendah atau pengencer darah, minumlah secara konsisten. Atur pengingat. Minta orang yang dicintai untuk memeriksa. Simpan pengatur pil cadangan di samping tempat tidur Anda. Karena pada tahap kehidupan ini, otak Anda bergantung pada rutinitas, bahkan lebih dari ingatan Anda. Dan ingat, bukan hanya apa yang Anda lakukan yang melindungi Anda. Ini adalah apa yang gagal Anda lakukan. Bahkan sekali yang dapat membatalkan usaha bertahun-tahun. Tapi bagaimana jika bahayanya tidak datang dari dalam tubuh, tetapi dari ruangan di sekitar Anda? Dari udara dingin yang menyapu leher Anda saat Anda tidur? Dari penyangga yang hilang di bawah kepala Anda? Apa yang terjadi ketika Anda tidur di ruangan dingin tanpa penyangga leher yang tepat? Anda mungkin terkejut betapa cepatnya hal itu dapat memengaruhi otak Anda. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kenyamanan. Biarkan saya tunjukkan 8. Tidur di ruangan dingin tanpa penyangga leher yang tepat. Kita sering mengasosiasikan malam yang dingin dengan tidur yang lebih baik, udara yang segar, spray yang sejuk. Cara tubuh Anda meringkuk dalam kehangatan di bawah selimut. Rasanya menyegarkan. Banyak orang dewasa yang lebih tua bahkan menurunkan termostat. Percaya itu lebih sehat atau lebih hemat energi. Tapi bagaimana jika ruangan dingin itu, terutama bila dikombinasikan dengan penyangga leher yang buruk, melakukan lebih dari sekadar membuat Anda menggigil? Bagaimana jika itu secara diam-diam membatasi aliran darah ke otak Anda, mengencangkan arteri Anda, dan meningkatkan risiko stroke saat Anda tidur? Sebagian besar lansia tidak menyadari hal ini, tetapi suhu dan postur selama tidur sangat mempengaruhi sistem vaskular Anda. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi kurang efisien dalam mengatur panas, terutama di malam hari. Lingkungan yang dingin menyebabkan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Efek ini paling berbahaya ketika terjadi di leher, di mana 2 arteri vital, arteri karotis dan vertebral memasuk darah kaya oksigen ke otak Anda. Sekarang bayangkan leher Anda sedikit tertekuk pada sudut yang salah di atas bantal empuk, atau lebih buruk lagi tidak didukung sama sekali. Ketidaksejajaran halus itu dikombinasikan dengan fase konstriksi yang diinduksi dingin mengurangi aliran darah ke otak. Pada tubuh yang menua di mana pembuluh darah sudah kaku dan darah lebih lambat bersirkulasi. Ini menyiapkan panggung untuk kombinasi yang mematikan, aliran terbatas, darah menggenang, dan pembentukan gumpalan.
Izinkan saya bercerita tentang Nona Loretta Dixon, seorang pensiunan perawat berusia 78 tahun dari Montana. Dia masih setajam biasanya, penuh cerita dan kecerdasan. Dia selalu lebih suka kamar tidur yang sejuk dan tidur dengan jendela sedikit terbuka. Bahkan di musim dingin, kebiasaannya adalah meringkuk erat. Lehernya sedikit menunduk ke dada dengan hanya bantal datar di bawah kepalanya. Dia pikir ini normal, bahkan sehat. Kemudian suatu pagi dia tidak bangun seperti biasa. Putranya menemukannya sebagian sadar, tetapi tidak dapat memfokuskan matanya. Bicaranya cadel dan dia tidak bisa duduk sendiri. Di rumah sakit, pemindaian menunjukkan stroke batang otak, jenis yang sangat berbahaya yang disebabkan oleh gumpalan di sirkulasi posterior. Area yang dialiri oleh arteri vertebral yang berjalan di sepanjang tulang belakang dan melalui leher. Tidak ada penyakit jantung, tidak ada riwayat merokok, tidak ada obat yang terlewat. Tetapi ada satu kemungkinan penyebabnya, kompresi leher kronis dan vasospasme yang diinduksi dingin saat tidur. Seiring waktu, kedua faktor ini telah mengurangi aliran darah cukup untuk membentuk gumpalan yang telah melakukan perjalanan ke bagian paling rentan dari otaknya. Loretta sekarang dalam terapi fisik. Dia berjalan dengan bantuan dan kesulitan menelan. Pengingat yang menyakitkan bahwa apa yang kita abaikan sebagai ketidaknyamanan kecil dapat mengubah hidup kita dalam satu malam. Suhu dingin mengencangkan pembuluh darah. Penyangga leher yang buruk membuat pembuluh darah itu tidak sejajar. Bersama-sama mereka diam-diam mengurangi oksigen ke otak. Terutama pada dini hari ketika tekanan darah secara alami melonjak. Jika otak Anda kekurangan oksigen dan pembuluh darah Anda menyempit. Bahkan gumpalan kecil pun dapat menyebabkan kerusakan yang menghancurkan. Dan inilah sesuatu yang lain yang tidak disadari kebanyakan orang. Banyak lansia sudah memiliki beberapa tingkat spondilosis servikal. Perubahan terkait usia di tulang belakang leher. Ketika Anda menggabungkan ini dengan penyangga bantal yang buruk di ruangan yang dingin, risiko berkurangnya aliran darah ke otak meningkat secara dramatis. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Jaga kamar Anda tetap sejuk tetapi tidak dingin. Suhu tidur yang optimal untuk orang dewasa yang lebih tua adalah sekitar 18 hingga 20 derajat Celcius. Pastikan leher Anda didukung dengan benar. Gunakan bantal dengan kekerasan sedang yang menjaga kepala Anda tetap sejajar dengan tulang belakang Anda. Tidak miring ke bawah atau berputar tajam ke satu sisi. Hindari tidur dengan dagu menempel di dada atau kepala miring ke samping. Penyesuaian kecil ini mungkin tampak tidak signifikan, tetapi itu adalah tindakan perlindungan. Cara menjaga otak Anda tetap ternutrisi saat Anda tidur. Loretta mengatakan kepada saya baru-baru ini. Saya tidak pernah berpikir sesuatu yang begitu sederhana. Dingin bantal saya bisa melukai otak saya. Saya hanya tidak tahu. Dan itu adalah bagian yang paling menakutkan. Begitu banyak lansia tidak tahu mereka melakukan apa yang terasa alami, apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, tanpa menyadari bahwa tubuh yang menua bermain dengan aturan yang berbeda. Tetapi terkadang bahayanya bukan pada posisi Anda tidur. Itu ada dalam apa yang Anda lakukan tepat sebelum Anda menutup mata. Karena kebiasaan terakhir mungkin yang paling disalahpahami. Apa yang terjadi ketika Anda tidur tepat setelah makan besar atau segelas terlalu banyak? Apa yang dilakukan alkohol atau pencernaan larut malam terhadap jantung, tekanan darah, dan otak Anda saat Anda beristirahat? Biarkan saya membawa Anda ke sana karena yang terakhir ini bisa menjadi pemicu tersembunyi yang mendorong segalanya ke tepi jurang. Tidur segera setelah minum alkohol atau makan besar. Ada kepercayaan umum yang banyak dari kita bawa ke usia senja bahwa perut kenyang dan segelas anggur membantu kita tidur lebih baik. Perasaan hangat, nyaman, mengakhiri hari dengan makan malam yang lezat dan minuman penutup. Ini adalah ritual di banyak rumah tangga. Tetapi sebagai seorang ahli saraf, saya perlu memberitahu Anda sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Tidur tepat setelah makan besar atau minum alkohol dapat secara diam-diam memicu jenis stroke yang merampas segalanya dari Anda, ucapan Anda, ingatan Anda, kemandirian Anda. Sebelum Anda menyadarinya, tubuh yang menua memproses makanan, alkohol, dan stres dengan sangat berbeda dari sebelumnya. Apa yang dulu membawa kenyamanan sekarang bisa menjadi bahaya diam-diam.
Ketika Anda mengonsumsi makanan berlemak dalam porsi besar larut malam, terutama yang kaya natrium atau gula, sistem pencernaan Anda bekerja lembur. Darah dialihkan dari otak ke usus. Penurunan sirkulasi otak ini mungkin tidak terasa dramatis, tetapi jika arteri Anda sudah menyempit karena usia, konsekuensinya bisa signifikan. Tambahkan alkohol ke dalam persamaan dan Anda baru saja menciptakan badai yang sempurna. Alkohol bertindak sebagai vasodilator pada awalnya. Ini melebarkan pembuluh darah. Itu sebabnya wajah Anda mungkin memerah atau Anda merasa mengantuk setelah minum. Tetapi saat efeknya hilang, pembuluh darah Anda tiba-tiba menyempit lagi. Tekanan darah melonjak. Jantung bekerja lebih keras untuk menstabilkan diri. Pada orang dewasa yang lebih tua, pergeseran mendadak ini dapat menyebabkan aritmia, lonjakan tekanan darah yang tajam, dan pengiriman oksigen yang buruk ke otak. Semua ini secara diam-diam meningkatkan risiko stroke Anda, terutama saat tidur ketika Anda paling rentan. Izinkan saya bercerita tentang Tuan Gerald Thompson, seorang pensiunan petani berusia 74 tahun dari Nebraska. Seorang pria disiplin dan kuat. Gerald memiliki satu kegembiraan sederhana. Rutinitas malamnya makan malam jam. Segelas bourbon jam tidur jam 0.30. Suatu malam musim dingin, dia menikmati makan malam liburan, kalkun, kentang tumbuk, saus, pai, dan minuman biasanya. Dia merasa puas, bahkan bangga. Tapi malam itu sesuatu berubah. Sekitar jam, istrinya terbangun dan mendapatinya dingin dan tidak responsif. Dia dilarikan ke ruang gawat darurat di mana CT scan mengungkapkan stroke iskemik masif di lobus frontal yang disebabkan oleh gumpalan yang terbentuk dan berjalan pada malam hari. Para dokter tidak menemukan tanda-tanda fibrilasi atrium. Tidak ada infeksi baru-baru ini. Tidak ada obat yang terlewat. Yang mereka temukan adalah kadar triglisida pasca makan yang tinggi, darah yang dehidrasi, dan pembuluh darah yang menyempit akibat efek rebound alkohol. Kombinasi itu telah mengurangi sirkulasi ke otak cukup lama untuk memungkinkan gumpalan terbentuk secara diam-diam dan fatal. Gerald selamat, tetapi stroke itu mencuri kemampuannya untuk berbicara. Istrinya yang sekarang menjadi perawat penuh waktunya mengatakan kepada saya sambil menangis. Kami pikir kami melakukan segalanya dengan benar. Kami tidak tahu makan malam dan minuman bisa merenggutnya dari saya. Kebenarannya adalah pencernaan dan alkohol bersaing dengan otak Anda untuk mendapatkan sumber daya. Setelah usia 60, sistem pencernaan melambat yang berarti makanan berada di perut lebih lama. Menarik darah dari otak selama berjam-jam. Alkohol lebih lanjut membuat darah dehidrasi dan dapat mengganggu ritme jantung alami. Gabungan kedua kekuatan ini menciptakan tekanan darah yang tidak stabil, mendorong pembentukan gumpalan, dan mengurangi perfusi serebral, terutama selama lonjakan kortisol di pagi hari ketika stroke paling sering terjadi. Jika Anda akan minum, lakukan secukupnya. Idealnya lebih awal di siang hari. Jika Anda menikmati makan besar, berikan waktu setidaknya 2 hingga 3 jam sebelum berbaring. Minumlah air saat makan malam. Hindari makanan asin, berminyak, atau manis larut malam. Dan jangan salah mengira rasa kantuk sebagai tidur yang sehat. Tidur yang diinduksi alkohol terfragmentasi dan mengganggu fungsi otak. Ini bukan tentang tidak pernah menikmati makanan atau minuman lagi. Ini tentang menghormati apa yang dibutuhkan tubuh Anda pada tahap kehidupan ini. Anda telah bekerja keras untuk hidup dengan baik. Jangan biarkan rutinitas makan malam sederhana merusak apa yang telah Anda bangun. Karena ketika menyangkut stroke, ancaman tidak selalu datang dengan rasa sakit atau peringatan. Terkadang ia datang diam-diam, terbungkus dalam kenyamanan, disamarkan sebagai rutinitas. Dan sekarang setelah kita mengungkap 9 kebiasaan tidur paling berbahaya yang dapat meningkatkan risiko stroke semalaman, Anda mungkin bertanya-tanya seperti apa sebenarnya tidur yang aman itu? Apa yang bisa saya ubah mulai malam ini? Bukan hanya untuk tidur lebih baik, tetapi untuk melindungi otak saya dalam jangka panjang. Mari kita satukan semuanya.
Dan saya akan memandu Anda melalui kebiasaan yang menyembuhkan bukan merusak. Karena pencegahan dimulai dengan kesadaran dan kekuatan untuk berubah dimulai dari Anda. Panggilan terakhir untuk sadar. Tidur bukan hanya istirahat, ini adalah perlindungan. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, saya ingin berterima kasih bukan hanya karena membaca, tetapi karena cukup peduli untuk memahami kebenaran tentang bagaimana tidur dapat secara diam membentuk kesehatan otak Anda. Apa yang baru saja Anda pelajari bukan tentang rasa takut. Ini tentang kekuatan. Jenis kekuatan yang datang dari kesadaran dari mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh Anda saat dunia tertidur. Pada tahap kehidupan ini, pengetahuan bukan hanya membantu, itu melindungi. Dan setiap pilihan yang Anda buat sekarang sekecil apapun memiliki bobot lebih besar daripada puluhan tahun yang lalu. Kita telah membahas 9 kebiasaan diam-diam yang mungkin tampak tidak berbahaya. Posisi nyaman, rutinitas yang akrab, keputusan yang dibuat karena rasa sakit atau kelelahan, tetapi masing-masing berpotensi secara perlahan dan diam-diam mendorong otak ke arah bahaya. Tidur telentang tanpa bantal, tengkurap di kursi malas, di bawah selimut tebal atau di lengan favorit Anda. Berguling-guling sepanjang malam, melewatkan obat, tidur di tempat dingin tanpa penyangga leher, atau tidur dengan perut kenyang dan segelas alkohol. Masing-masing dari ini seiring waktu menciptakan kondisi bagi darah untuk mandek, mengental, dan membeku. Dan dalam tubuh yang sudah menghadapi perubahan alami usia, arteri yang kaku, sirkulasi yang lebih lambat, lebih sedikit oksigen. Gumpalan ini tidak hanya mungkin terjadi, tetapi kemungkinan besar terjadi. Tetapi inilah kebenaran terpenting yang dapat saya tawarkan kepada Anda sebagai dokter. Sebagian besar stroke yang terjadi saat tidur dapat dicegah. Biarkan itu meresap. Mereka tidak bisa dihindari. Mereka tidak acak. Mereka seringkali merupakan hasil dari rutinitas yang tidak pernah kita pertanyakan, sinyal dari tubuh yang kita abaikan, atau kebiasaan nyaman yang tidak lagi melayani kita seiring bertambahnya usia. Jadi, jika ada satu pesan yang saya harap Anda bawa dari sini, inilah pesannya. Anda masih memiliki kendali. Anda masih memiliki kemampuan untuk mengubah cara Anda tidur, cara Anda merawat otak Anda, dan cara Anda melindungi hari esok Anda. Karena tidur bukan hanya istirahat. Tidur adalah saat otak memulihkan aliran darah, membersihkan racun, menyeimbangkan hormon, dan bersiap untuk hari lain. Tidur adalah saat otak Anda paling rentan, tetapi juga saat paling terbuka untuk penyembuhan. Jika Anda mengizinkannya, mulai malam ini, tinggikan kepala Anda sedikit. Tidurlah di sisi kiri jika Anda bisa. Dukung leher Anda. Lewati minuman larut malam dan makanan berat. Minum obat Anda tanpa gagal. Pilih spray yang dapat bernapas. Hidrasi. Ciptakan ruang tidur yang menghormati tahun-tahun yang telah Anda jalani dan kehidupan yang masih ingin Anda nikmati. Ini bukan perubahan dramatis. Ini adalah pergeseran halus, tetapi membawa bobot yang sangat besar dan di dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Ini adalah salah satu bagian dari kesehatan Anda di mana keputusan Anda penting setiap malam. Anda tidak terlalu tua untuk berubah. Anda tidak terlalu jauh untuk melindungi diri sendiri. Dan Anda tidak pernah terlambat untuk belajar cara tidur. Bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi untuk bertahan hidup. Seperti yang sering saya katakan kepada pasien saya, ini bukan tentang berapa lama Anda tidur, tetapi tentang seberapa bijaksana Anda tidur. Jadi, malam ini saat Anda menarik selimut dan meletakkan kepala, tanyakan pada diri sendiri, apakah cara saya tidur membantu otak saya atau menyakitinya? Karena ketika Anda melindungi tidur Anda melindungi segalanya. Ucapan Anda, ingatan Anda, keseimbangan Anda, kemandirian Anda. Anda melindungi esensi dari siapa diri Anda dan itu selalu sepadan. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda untuk hidup sepenuhnya dan secara otentik. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenung dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda sendiri. Mari saling mendukung dalam perjalanan menuju merangkul kebenaran ini.
Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan angka 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk konten lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah menonton dan semoga Anda dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginan Anda sendiri.